objek di wilayah kita kerja, atau misalkan di dalam organisasi tempat kita bergabung, itu adalah bagian dari wujud dalam rentang manajemen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar rentang manajemen. Bahkan di pembagian tentang manajemen itu sudah lebih spesifik. Tetapi penjabaran juga ada pada pertemuan ke-15. Nah, di situ secara gambaran dasar tentang bentuk manajemen itu gitu. Adalah organisasi atau objek tempat kita bekerja, tempat. Jadi wujud yang bisa dilihat. Kembali saya menjelaskan bahwa dasar dari rentang manajemen itu yang berkaitan dengan kemampuan. Kemampuan apa saja? Mulai dari bicara tentang kemampuan manajernya. Apa yang harus kita bahas di dalam kemampuan manajer? Pertama, bicara tentang kaitan dengan koordinasinya. Nah, kalau sudah bicara tentang koordinasi, maka ada hubungan dengan rentang manajemen. Rentang itu adalah jarak, kemudian jarak ini agar bagaimana bisa efektif harus ada tindakan koordinasi. Maka kemampuan manajemen itu melakukan koordinasi yang efektif. Dan sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Itu pengertian dari rentang manajemen. Nah, untuk efektifnya kemampuan manajernya itu tergantung pada bawahan yang melapor ke atas. Apa saja yang dilapor? Hal-hal yang berkaitan di dalam dunia pekerjaannya. Yang bermasalah di tingkat produksinya, yang bermasalah di tingkat pemasarannya. Kemudian yang kedua di dalam definisi rentang manajemen, di sini dijelaskan dalam struktur organisasi klasik, efektivitas dan efisiensi operasi tertentu oleh jumlah orang di bawah pengawasan langsung seseorang manajer. Tadi sama dengan penjelasan di atas. Nah, untuk mengefektifkan operasi-operasi di dalam dunia pekerjaan, maka harus diungkapkan dari kemampuan manajernya, kemampuan pemimpinnya. Saya sedikit mengambil sampel. Di sekolah saya juga pernah melakukan penelitian. Ada sekolah yang berpikir ini milik yayasan. Saya tidak bisa sebutkan nama lembaganya. Ini milik yayasan. Dia memikirkan agar bagaimana memperluas cabang-cabang sekolahnya. Kemudian yang kedua, yang dipikirkan bagaimana banyak siswa dan muridnya untuk masuk dan belajar di sekolahnya. Hanya itu yang dipikirkan. Tetapi bagaimana memikirkan sumber daya pekerjanya? Apa? Siapa sumber daya pekerjanya? Adalah guru yang mengajar. Nah, dalam bentuk apakah dia melakukan merawat sumber daya tadi? Apa kaitan dengan SDM, dengan rentang manajemen? Maka disinilah kita harus mengungkapkan penting kita memahami rentang manajemen agar upaya bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, bisa melakukan koordinasi yang mudah agar tujuan kita itu tercapai. Misalkan di guru itu harus ada pendekatan secara emosional. Pertama, misalkan yang berkaitan dengan kehidupannya. Ada kehidupan guru yang hanya sekedar mengandalkan kehidupannya dengan gaji guru. Ada juga guru yang memiliki pekerjaan lain sehingga dapat mencukupi pekerjaannya. Tetapi yang dipikirkan itu bagaimana guru-guru yang hidup terbatas, agar ada cara-cara lain untuk merawat sumber daya. Misalkan menambah gaji transportasinya misalkan, atau mengadakan tunjangan-tunjangan lain.
Tetapi di dalam penelitian saya, pemimpinnya hanya memikirkan bagaimana misalkan siswa saya tidak kurang. Kalau guru itu tidak penting bagi saya karena mudah untuk dicari. Nah, menjadi masalah besarnya karena selalu mengandalkan rentang manajemen yang tidak benar, akhirnya apa? Guru menjadi pecah belah, banyak yang keluar. Nah, disinilah menjadi langkah evaluasi dalam pemahaman tentang rentang manajemen. Pembagian-pembagian di dalam bentuk rentang manajemen ada 3 aspek. Tadi saya menjelaskan tentang gambaran umum adalah kemampuan manajernya. Nah, sekarang dipilah kemampuan manajernya atau kemampuan pemimpin dalam mengatur apa yang dia atur, mengatur bawahannya. Kemudian yang kaitan dalam poin kedua, itu kemampuan pemimpinnya mengambil suatu tindakan. Nah, saya ambil lagi contoh kayak tadi. Tindakan dalam tidak memikirkan bagaimana sumber daya pekerjaannya, itu adalah yang menentukan keberhasilan dalam organisasi. Nah, ada salah satu contoh. Konsep pemimpin adalah menggunakan pendekatan otoriter. Guru-guru tidak dibiarkan untuk meningkatkan kehidupannya atau meningkatkan kemampuannya. Misalkan sekarang ada istilah baru dari kebijakan pemerintah agar guru-guru atau PNS ditiadakan PNS-nya. Justru yang muncul baru itu ada istilahnya P3K. Itu istilahnya pegawai kontrak, tapi sistem digaji kayak negeri. Nah, ini adalah menjadi masalah di dalam sekolahnya karena dia menjelaskan jika kalian mengikuti tes P3K maka otomatis kalian akan meninggalkan sekolah saya. Nah, oleh karena demikian dengan tegas saya membatasi kalian untuk mengikuti tes PNS atau tes P3K. Nah, tetapi langkah membatasi ini ada upaya-upaya lain, sepertinya meningkatkan gaji atau meningkatkan hal-hal lainnya. Nah, hal semacam ini tidak dipikirkan oleh pemimpin sekolah tadi. Dia tidak memikirkan itu. Membatasi ruang gerak sumber daya pekerjanya, tetapi tidak ada opsi lain yang dia tawarkan. Sehingga apa? Mau tidak mau, coba kita bagaimana kita memikirkan atau kita masuk dalam wilayah psikologisnya orang itu tertekan gitu. Sementara dalam ruang pekerjaan ini membutuhkan lingkungan yang baik supaya ada rasa kenyamanan. Nah, inilah yang dimaksud dalam mengatur, banyak sekali. Kemudian yang kedua, mengambil tindakan kaitan dengan penjelasan tadi itu. Kemudian yang ketiga, poin terakhir dalam bentuk-bentuk rentang manajemen adalah yang berkaitan dengan perhatian kepada bawahannya. Nah, ini ada butuh pendekatan emosional. Karena tidak semua begini. Ketika kita sudah menjadi besar, maka kita selalu mengucilkan orang bawah, tidak menghiraukan. Hal-hal yang paling penting itu hal yang paling sederhana. Itu tentang kehidupan harus kita perhatikan. Di poin keempat itu ada pembagian. Pembagian dasar dalam rentang manajemen. Dulu sudah saya jelaskan atau di pertemuan sebelumnya. Rentang manajemen dibagi menjadi 2. Cuma di sini bagaimana kita memilihnya tergantung bagaimana besar dan kecilnya bentuk manajemen tadi, bentuk rentang manajemen. Itu misalkan organisasinya. Kalau misalkan organisasi kecil, maka kita menggunakan rentang manajemen sempit. Semua kita akan mengukur. Di dalam organisasi kecil, kalau kita mengeluarkan biaya yang cukup banyak, itu akan membuat kerugian dalam kita. Artinya,
kita harus menggunakan sesuai dengan porsi organisasinya atau porsi perusahaan. Rentang manajemen lebar, misalkan kayak di perusahaan atau di milik negara, badan usaha milik negara BUMN, itu wajib itu menggunakan rentang manajemen lebar. Karena di bawah BUMN itu ada banyak anak-anak perusahaan lagi yang memiliki cabang-cabang. Nah, tidak bisa dihandle, misalkan dihandle langsung oleh Menteri BUMN, nggak bisa. Karena pada akhirnya tidak akan efektif. Maka dimunculkan ada komisarisnya, ada stafnya, kemudian misalkan anak perusahaannya dibentuk lagi, ada direkturnya yang baru lagi. Di pertanian, di Pertamina bagian industri, bagian listrik ada direkturnya. Begitu pilihan-pilihan dari manajemen lebar. Yang manajemen sempit, kalau misalkan di BUMN menggunakan manajemen secara sempit, tidak akan efektif. Jadi kita harus melihat bagaimana kombinasi di antara kedua rentang manajemen ini, harus mengukur dari besar dan kecilnya perusahaan atau organisasi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya kaitan dengan pembagian dari rentang manajemen atau di bentuk-bentuk rentang manajemen, ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita masuk pada wilayah faktor-faktor dalam pengaruhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam rentang manajemen. Ada 5 pembagian. Pertama, tentang kesamaan fungsi. Yang kedua, kedekatan geografis. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Dan yang kedua, perencanaan yang dibutuhkan oleh manajer. Dan yang terakhir ini, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Kita kembali pada pertama, tentang kesamaan fungsi. Kesamaan fungsi yang dimaksud itu masih pada wilayah kerja organisasi. Misalkan di organisasi nasional ada bicara tentang bidang, pembagian bidang tentang bidang sumber daya manusia, kemudian bidang kewirausahaan. Nah, di antara kedua bidang ini, satu orang kita memberikan ruang untuk mengelola di bidang kewirausahaan. Kemudian yang dari bidang kewirausahaan memberikan ruang juga di dalam bidang sumber daya manusia. Nah, itu ada kesamaan fungsi di dalam dua pembagian dasar di dalam bidang organisasi, tetapi secara kepengurusan atau karyawannya memiliki kesamaan fungsi yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua, misalkan kesamaan fungsi juga di tingkat sekolah misalnya. Di tingkat sekolah, misal kalau guru mengajar bahasa Indonesia di sekolah A, kemudian dia ngajar juga di sekolah B, itu menjadi ada dua kesamaan fungsinya dari dalam satu orang. Dia memegang dua tanggung jawab. Nah, di sini juga kita bicara tentang harus fokus. Segala apapun dalam pekerjaan, mau membesarkan organisasi juga harus fokus. Nah, penting juga kita dalam rentang manajemen jangan sampai misalkan kita membentuk struktur-struktur kita ada kesamaan untuk mengelola, misalkan kalau misalkan sumber di
manajer pemasarannya, dia mengelola juga di manajemen keuangan, itu nggak bisa. Jadi kita harus fokus pada satu orang. Yang kedua, pendekatan geografis. Pendekatan geografis ini bicara masih pada rentang itu jarak. Jarak pekerja itu harus dapat diukur supaya bisa dikontrol, bisa dievaluasi, bisa dikoordinasi. Maka di sini bicara tentang geografis, jaraknya. Tingkat pengawasan langsung akan berkaitan dengan geografisnya, jaraknya. Nah, pengawasan langsung ini harus bisa kita mengukur. Orang Bandung tidak bisa mengawas orang Jakarta. Nah, itu bicara tentang rentangnya. Kemudian perencanaan harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan di dalam organisasinya atau di dalam perusahaan. Nah, kalau perencanaan perusahaan atau pimpinannya berbeda dengan pelaksanaan di bawah, akan menjadi masalah juga di dalam rentang manajemen. Inilah yang bagian dari faktor pengaruhnya. Nah, kira-kira itu untuk faktor pengaruh. Kemudian faktor yang berhubungan. Faktor yang berhubungan dengan situasi rentang manajemen dapat relatif melebar. Nah, di sini ada penjelasan. Ada 3 item. Nah, faktor yang berhubungan, misalkan tadi penjelasan dengan situasi ya. Situasi rentang manajemen yang relatif lebar bila misalkan pekerjaan yang bersifat rutin. Satu. Yang kedua, pekerjaan bawahan yang sejenis. Operasi-operasi yang stabil. Kemudian bawahannya dapat bekerja tidak bergantung satu dengan yang lain. Yang kedua, prosedur-prosedur dan metode-metode dibuat secara baik dan telah diformalisasi. Dan yang terakhir, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Ini yang berkaitan faktor-faktor yang berhubungan. Kemudian pembagian lain juga. Di sini dapat dijelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan rentang manajemen dapat relatif melebar bila bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan rentang manajemen dapat relatif melebar jika pertama, manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Yang kedua, manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan. Manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Dan yang terakhir, manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Apa yang dimaksud di dalam penjelasan ini? Nah, ternyata jika terlalu ketat dalam misalkan ada salah satunya yang dari teman-teman di sini bertugas sebagai pemimpin, kemudian terlalu tegas dalam menginstruksikan kepada bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik dan lain sebagainya, itu membuat juga ada kesan tidak baik dalam bawahannya.
Jadi kalau di teori komunikasi itu ada komunikasi antar pribadi, kemudian ada komunikasi yang melakukan pendekatan secara emosionalnya, supaya kita lebih paham bagaimana kita mengukur diri kita sebagai pemimpin agar bisa disukai oleh bawahannya dan lain sebagainya. Terus pembahasan tentang dasar-dasar tentang rentang manajemen mungkin itu saja. Jika kita bisa mendiskusikan yang belum jelas, silakan dipertanyakan kaitan dengan rentang manajemen. Oke. Ayo. Mbak Kiki, ada yang mau dipertanyakan? Enggak, Pak, ada jelas. Oke. Kalaupun tidak ada yang didiskusikan, kita selesaikan pertemuan kita. Oke, baik. Ingat untuk pertemuan UTS, UAS harus siap-siap semuanya. Internetnya juga harus bagus, di pas waktu ujian sesuai dengan jadwal di Siska. Untuk absen nanti WA ke saya yang mau perbaiki absen, supaya kita bisa perbaiki sama-sama. Oke ya, soal gambaran umumnya ada tadi, rentang manajemen keluar, konsep dasar tentang manajemen. Bantu cari. Oke ya, kita selesaikan ya pertemuan ini sampai di sini. Semoga teman-teman juga sukses, semua lulus, wajib ikut UAS dan lain sebagainya. Oke ya. Amin, Pak. Makasih, Pak, doanya. Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tinggal simpan sih. Akan tahu.